Sebuah rumah di perkampungan Jalan Mangga, kawasan Tambak Sari, Surabaya adalah sejarah. Di rumah inilah sang pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya, W.G. Rudolf W.R. Supratman, menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 17 Agustus 1938. Usianya relatif muda, 35 tahun. Putra ketujuh dari pasangan Jumeno Senen Sastro Soehardjo dan Siti Senen itu tidak sempat merasakan kemerdekaan Republik Indonesia. Akhir hayatnya di tengah tekanan tentara kolonial Belanda yang terus mengawasinya sejak lagu Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan dalam Kongres Pemuda kedua yang berlangsung di Batavia pada 27 hingga 28 Oktober 1928. W.R. Supratman tercatat berada di Kota Pahlawan, Surabaya sejak tahun 1937 atau sekitar setahun menjelang wafat, setelah sebelumnya dalam pelarian dengan berpindah-pindah tempat dari satu kota ke yang lain. Dia diboyong ke rumah di Surabaya yang kini menjadi Museum W.R. Supratman itu oleh kakak pertamanya, Rukiem Supratija, agar mendapat perawatan intensif karena sakit paru-paru. Dalam kondisi sakit, W.R. Supratman sempat menciptakan lagu berjudul Matahari Terbit. Bahkan sempat ditangkap pemerintah kolonial Belanda dan dijebloskan ke penjara Kalisosok Surabaya selama 7 hari saat akan membawakan lagu karya terakhirnya itu di Radio Nederlands Indische Radio Omroep Nirom yang berlokasi di Jalan Embong Malang, Surabaya. Nanti di sana. Oh, di sana ada penjaganya. Di sana, iya. Di sana itu kan rumah. Bagus. Iya. Saya sebelahnya ada tempat sampah ini. Iya, betul. Untuk mempublikasikan lagu judulnya Matahari Terbit, dan di situ W.R. Supratman ditangkaplah sama tentara Hindia Belanda, lalu dijebloskan ke penjara Kalisosok selama 7 hari. Karena kondisinya semakin memburuk, akhirnya W.R. Supratman dibawa pulang ke rumah ini, di kamar ini. Tak lama kemudian, setelah 4 hari dari penjara tersebut, akhirnya W.R. Supratman menghembuskan nafas, tepatnya 17 Agustus jam 12 malam tahun 1938. Kalau sepengetahuan saya, dulu tahun 60-an dipindah sama pemerintah, sama pihak keluarga. Asal usulnya kan di makam umum sebelah utara situ. Tahun 60-an dipindah ke sini. Setelah nyekar ke sini ya, apa yang dirasakan dari sosok ini? Merinding karena ternyata di Surabaya ini lahir pencipta lagu yang sampai saat ini menjadi lagu kebangsaan negara kita. Makamnya di kawasan tempat pemakaman umum Rangkah, Surabaya, hingga kini terus didatangi peziarah yang bagi generasi muda, nilai-nilai perjuangan yang ditinggalkannya sangat menginspirasi untuk diteruskan di era sekarang dan masa yang akan datang. Semasa hidupnya, selain sebagai musisi, W.R. Supratman adalah seorang jurnalis. Dari kerja jurnalistiknya itulah dia kenal banyak tokoh serta aktivis pejuang kemerdekaan dan turut berkontribusi dengan menciptakan lagu-lagu yang mengobarkan semangat kebangsaan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara mewartakan.